kejelekannya di masa yang lampau, dia lupakan, dia tidak hendak taubat. Sesudah dia i'rad dari agama, kesalahan-kesalahan yang lama, dia tutup. Terhadap ini, Allah mengatakan, Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Hatinya akan saya sumpel, kata Tuhan. Hatinya untuk berpikir. Saya tutup, kata Tuhan, tidak ada kemungkinan berpikir lagi. Wa fi adanihim waqra. Telinganya akan disumpal dengan tutup untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang benar. Akhirnya, wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Engkau kumpulkan segala ahli dakwah berpidato di hadapannya. Falan yahtadu idzan abada. Tidak mungkin didakwahi lagi. Karena hatinya ditutup Tuhan, telinganya ditutup Tuhan. Dan dia sudah i'rad, berpaling, menjauhkan diri dari agama. Ini, saudara-saudara yang terhormat, kelas yang sangat menakutkan dan mengerikan di dunia sekarang. Dia timbul dari kalangan orang Islam, bukan musuh Islam. Karena tidak bisa i'rad kalau tidak masuk dulu. Dia sudah masuk ke Islam. Hanya karena panggilan. Beberapa soal. Ada yang panggilan. I. 3I. 4I. I pertama istri. Dapat nyonya baru. Terbalik tikar sembahyang. Tikarnya terbalik. I kedua kursi. Sampai lupa teman. Ini E kedua. Entah, tidak tahu saya berapa I yang lain lagi. Tapi ini bermacam-macam I yang menghijab manusia dari Allah. Fulus, pangkat, dunia, senang. Kerinduan kepada kesenangan hidup di dunia. Ini yang akhirnya menyebabkannya terputus dari Tuhan. Saudara-saudara yang terhormat. Kalau kamu membelok ke jalan yang keliru, ditegur oleh Tuhan, tanda Tuhan sayang kepadamu. Supaya kamu boleh mulih kandang. Tapi kalau kamu membelok dari jalan yang lurus, didorong oleh Tuhan dari belakang, dan dibukakan jalan untuk masuk jurang, ini tandanya kamu sudah dimarahi Allah. Ya? Kamu cekcok di meja makan suami istri. Sedang cekcok. Lidah tergigit. Tidak pernah cara makan itu gigi dengan lidah cekcok. Ini kok sekali ini tergigit. Ini khabariyah dari Allah. Kok sedang makan kok masih cekcok. Ini namanya ditegur oleh Tuhan supaya mulihkan dong. Tandanya teguran baik dari Tuhan. Tapi kalau begitu kamu lupa bangun subuh. Ketakutan karena subuh. Kunurnya sudah dijemur. Tahu-tahu hari itu kamu masuk kantor, pangkatmu naik. Ada surat bersulit naik pangkat. Ya Allah. Jadi saya tinggalkan subuh. Pangkat saya naik. Kalau begitu besok tidak salat sama sekali lagi. Biar saya lebih. Nah ini. Kadang-kadang ada pertolongan diberikan Allah kepadamu sesudah kamu berdosa. Untuk mendorongkanmu lebih cilaka. Hati-hati. Kalau Tuhan senang kepadamu, begitu kamu berbuat salah, tegur oleh Tuhan balik. Karena Tuhan sayang kepadamu. Saudara-saudara, banyak orang mengira datangnya rezeki pertanda sayang Allah. Enggak. Kerap kali rezeki itu datang juga timbul karena marahnya Allah. Kita berbuat salah, kok rezeki jadi naik. Hendak pantas laku, barang jadi laku. Uang yang sudah dilarikan orang malah balik. Ini hati-hati. Soal-soal yang semacam ini. Teguran-teguran dari Tuhan. Dorongan-dorongan supaya kita lebih salah lagi. Ini bisa terjadi setiap hari. Dalam persimpangan hidup kita. Hanya sekarang kata-kata i'rab. Berpaling dari agama. Ini yang harus kita jauhi. Berpaling ini memerlukan kita sudah masuk dulu.
saudara-saudara. Apa bukankah orang yang berbuat salah itu tidak bisa menguasai diri? Bukan. Tanda sayang Allah kepada manusia. Sejahat-jahat manusia. Kalau akan berbuat salah. Samim, hati kecilnya masih bicara. Kan sembelih orang. Algojo pangkatnya. Harus nyembelih. Tapi ketika akan meletakkan pisau di leher orang yang akan dia sembelih. Hati kecilnya bicara. Apa tidak lebih baik batang pisang saja engkau potong kau leher orang. Hati kecilnya, sembelih saja. Batang pisang apa? Kata-kata yang benar itu mesti bersuara di hatinya ketika akan berbuat salah. Sayangnya Allah. Hatta orang berzina. Akan berzina itu dia tahu, ini berzina, ini terlarang ini. Tapi hati kecilnya di belakang, di dalam berbicara, iya. Istri saya di rumah menunggu ini. Kok saya kesasar ke sini. Alah, istri-istri apa? Jalan kaki. Ini maknanya suara yang benar itu tentu. Nagor dia. Terutama ahli korupsi. Akan ngambil uang dari laci. Ada pembicara, ini uang negara ini kok. Alah, bawa saja dulu nanti perkara belakang. Nah ini. Ya. Termasuk bohong. Tidak ada si pembohong yang tidak tahu ketika dia membohong itu bahwa dia ini akan membohong. Aduh, ini saya membohong lagi ini. Itu siapa boleh buat dia bohong terus. Ini maknanya kalau Tuhan menghukum orang berbuat salah dengan alasan teguran halus sudah diberikan Tuhan kepadanya sebelum dia bersalah. Tapi karena teguran halus ini tidak diladeni, hati-hati kamu, terloncatkan ke neraka. Saya sudah mengingatkan kok kamu tidak dengarkan peringatan. Ini rahasianya. Sesudah peringatan halus ini datang kepada manusia dan tidak diladeni, diangkat Allah iman dari dadamu. Baru kamu jadi berbuat salah. La yazni zanin illa wa huwa mu'min. Tidak bisa berzina orang yang berzina. Kalau dia tengah-tengah berzina itu mesti iman. Tidak bisa. Iman diangkat Allah dari dirinya ketika dia akan berzina. Didahului dengan peringatan, jangan engkau berzina. Pikiran yang benar datang. Dia langkahi pikiran yang benar, baru imannya dicabut. Ini zina, ini curi, ini bohong. Segala orang yang berbuat jahat. Ketika jahat itu, iman terangkat dari dadanya. Maka dari itu kalau kamu mati tengah-tengah berzina, khalidina finnari abada. Salatmu tidak menolong, hajimu tidak menolong. Karena ketika kamu berbuat salah itu, iman diangkat dari dirimu. Ini bahayanya i'rad. Alamat sayangnya Allah kepada manusia. Dalam segala hal, Tuhan memberi peluang kepada manusia untuk tahu yang benar itu yang mana. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk tahu. Tapi kadang-kadang pengetahuan itu kita tidak hargai. Karena panggilan kursi. Karena panggilan kedudukan. Ya salah-salah sedikit. Apa boleh buat? Pergi haji, taubat. Enak betul. Ya. Ini tidak saja dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam penghidupan yang besar. Kamu terpaksa memilih. Memilih. Kenapa kamu memilih yang tidak benar? Apa kamu tidak tahu yang benar? Mungkin orang mengatakan, saya tidak begitu tahu. Bohong. Kamu sudah tahu. Tapi ada perhitungan lain yang memaksamu pura-pura tidak tahu. Ya? Pura-pura tidak. Jadi baiknya kalau Allah memberikan pengetahuan kepadamu, hargai pengetahuan itu. Kamu wanita, punya suami.
Jalan di jalan raya. Melenggang-lenggang. Orang lain menegur. Dengan teguran hendak membawamu ke jahanam. Ada orang memuji. Bagus sekali ini tindakanmu. Hati kecilmu di dalam berbicara. Kenapa saya dipuji? Saya ini punya suami. Nah, ini kata-kata punya suami ini namanya kebenaran. Mencetus di dadamu. Tapi apakah kebenaran ini kamu ladeni apa kamu injak? Suami-suami apa? Kan dia tidak tahu. Yo. Jadi kalau dia tidak tahu, tidak suamimu lagi pangkatnya. Jadi bernama suamimu itu kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak suamimu namanya. Masya Allah. Baik, saya balikkan. Ini bukan saja antara pertanyaan kepada wanita, juga kepada laki-laki. Jadi kalau istrimu tidak tahu, kamu berbuat semua semaumu. Masya Allah. Jadi kamu jadi suami hanya selama di bawah mata istrimu. Lepas dari matanya bebas merdeka. Ya Allah. Kacau ini dunia. Kalau begini pendirianmu. Saudara-saudara yang terhormat. Ayat ini menyuruh kepada kita. Supaya kita berbakti kepada yang benar. Takluk kepada yang benar. Kata yang benar itu akan tetap bersuara di kalbu kita. Tidak ada orang beriman yang suara kebenaran itu tidak menyanyi di kalbunya. Unsyudatul qalb, unsyudatul fuad. Nyanyian suci dari hati. Nyanyian kebenaran dari kalbu. Tetap bernyanyi dalam hati kita. Hanya sayang kita tidak meladeni. Nyanyian itu kadang-kadang kita tekan. Kita tekan. Tekanan ini yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Surat Ali Imran. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Hai Muhammad, jangan sampai mempengaruhimu suksesnya orang yang kafir di dalam mengurus negeri. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Suksesnya musuh-musuh Allah dalam mengurus negara. Kamu jadi terpengaruh matamu oleh itu. Mata'un qalil. Itu hanya sukses sebentar. Summa ma'wahum jahannam. Dia akan dinantikan oleh kegagalan dan neraka. Saya ulang sekali lagi. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai mempengaruhi imanmu. Sukses dan kemajuan yang dicapai oleh musuh-musuh Allah. Orang-orang yang kafir fil bilad. Dalam mengurus negeri dan negara. Sukses itu hanya mata'un qalil. Ketawa sebentar. Ketawa sebentar. Semua ma'wahum jahannam. Kamu akan melihat neraka menunggu dia. Abisal mihad. Akhir hidup yang sangat mengerikan. Kamu ingin terpengaruh oleh materi hayat dunia. Kesenangan hidup dunia. Gaji di dunia. Kursi di dunia. Ya Allah. Saya zul. Ini seluruhnya akan berkesudahan yang sirna. Kiamat. Karena lenyap semuanya dan tidak ada lagi. Kok kamu terpengaruh dengan barang yang akan fana? Saudara-saudara yang terhormat. Pertimbangan tentang nahan nafsa anil hawa. Menahan diri dari kesenangan-kesenangan sementara. Menahan jiwa dari kesenangan-kesenangan yang akan berkesudahan dengan lenyap. Di sini letaknya iman. Di sini letaknya pemujaan terhadap kebenaran. Memihaklah kepada yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu berada di pihak yang benar. Kadang-kadang
yang benar itu nampaknya kalah. Tapi kamu harus tahu, yang benar itu tetap benar. Pada akhirnya yang menang ialah kebenaran. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Buka matamu dan lihat dunia ini dengan penglihatan iman. Jangan terpengaruh dengan kesenangan dunia. Jangan terpengaruh dengan barang yang saya zul. Toh kesudahannya akan sirna. Hilang, tidak ada. Kamu akan turut ditelan nanti oleh penyesalan. Saudara-saudara yang terhormat, maaflah, karena ini pembicaraan agak jauh sasarannya. Iyyakum wal i'rad, katanya Nabi. Jauhilah sifat i'rad, berpaling dari yang benar. Iyyakum wal i'rad an dzikrillah. Jauhilah sikap menjauhkan diri, membelakang dari mengingati Allah. Faman a'rada an dzikrih. Siapa yang berpaling menjauhkan diri dari peringatan Allah, faqad ightarra akbaral ghurrah. Dia sudah terperdaya dengan sebesar-besar terperdaya. Wa a'waz asyadal 'auz. Dia sudah keliru dengan kekeliruan yang sesangat-sangatnya. Wa 'azzama min a'zamid dzunub. Kamu sudah melakukan dosa, sebesar-besar dosa. Kalau kamu i'rad dan berpaling daripada peringatan Allah. Saudara-saudara yang terhormat, kenapa dalam surat ini, maknanya surat As-Sajdah, inna minal mujrimina muntaqimun. Tuhan mengatakan terhadap orang-orang yang berbuat dosa ini, kami akan menyiksa. Yang maksud mujrimin di sini mu'adzim, orang yang sengaja mengelakkan diri dari peringatan Allah. Salasun man fa'alahunna faqad ajrama. Ada 3 persoalan. Siapa yang melakukan ini dinamakan berdosa besar. Yang diancam oleh ayat inna minal mujrimina muntaqimun. Kami terhadap orang yang berdosa akan menyiksa. Siapa yang maksud berdosa ini? 3 macam mujrimin. 1, man aqada liwa fi ghairi haqqin. Siapa yang menyerahkan bendera ke tangan orang yang tidak berhak memegang bendera itu. Man aqada liwa. Siapa yang mengangkat jabatan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak dengan jabatan itu, dinamakan membuat dosa besar. 2, haqqa liwalidayh. Siapa yang durhaka kepada ibu bapa melakukan dosa besar. 3, masya ma'a zalim binasrih. Turut orang yang zalim karena hendak menolongnya. Jalan bersama-sama di barisan orang yang zalim karena ingin menolong orang zalim dalam kezalimannya. Ini dosa maha besar. 3 macam dosa besar. Aqada liwa fi ghairi haqqih. Ngangkat atau menyerahkan bendera ke tangan orang yang tidak pernah atau tidak layak dan tidak pantas dan tidak berhak mengangkat bendera itu. Atau menjunjung kedudukan itu. Kedua, durhaka kepada ibu bapa. Yang kedua ini, saudara harus berhati-hati. Orang yang durhaka kepada bapak ibu, kesalahannya ini akan merembet ke kiri ke kanan. Kalau kamu punya pegawai pagi sore mendurhakai bapak ibunya, perusahaanmu nanti akan goncang. Karena kedurhakaan kepada ibu bapak. Kalau kamu mengangkat, andai kata kamu jadi presiden, kamu angkat seorang menteri yang sedang durhaka kepada ibunya, kabinetmu sebentar nanti akan guncang. Karena al-quqil walidain. Durhaka kepada ibu bapa, durhaka kepada ibu bapa.
puncak dari segala dosa. Puncak dari segala dosa. Kullu dzambin yuakhirullah hisabahu ila yaumiddin illa uquqal walidain. Segala dosa, katanya hadis Nabi, ditakhirkan Allah menghukumnya menunggu kiamat kecuali satu, durhaka kepada ibu bapak. Kontan dihukum di dunia, tidak menunggu kiamat. Kullu dzambin yuakhirullah hisabahu ila yaumiddin illa uquqal walidain. Segala dosa ditakhirkan Allah menghakiminya, menghukumnya menunggu hari kiamat kecuali satu, durhaka kepada ibu bapak. Wahai aqli walidain, orang yang durhaka kepada ibu bapak, keringkan air mata ibumu. Keringkan air mata ibumu. Ciumlah tangannya, minta maaflah kepadanya. Kamu anaknya. Wahai orang yang durhaka kepada bapak, darahmu, darah bapakmu. Kenapa kamu lukai hatinya? Bersimpuhlah di hadapannya, ciumlah tangannya dan minta maaflah kepadanya. Berbahagia orang yang bapak ibunya masih hidup. Dari besok boleh dia gunakan untuk mendekati bapak ibunya. Wa amma yang bapak ibu tidak ada lagi, pergilah kamu meratap menangisi batu nisan bapak ibu. Doakanlah dia melalui kuburnya. Berbahagia orang yang masih ada bapak ibunya untuk minta maaf. Minta maaflah kepada bapak ibumu. Karena ini rupanya termasuk dosa yang paling berat. Uququl walidain. Aras Allah. Goncang. Kalau seorang ibu menangis di bumi, anaknya durhaka kepadanya. Tangisnya seorang ibu di permukaan bumi menyebabkan aras Allah. Malaikat di langit tahu semua bahwa ada seorang ibu yang didurhakai oleh anaknya. Bayangkan tanah air kita Indonesia, entah berapa pasang bapak ibu yang meratap menangis dilupakan anaknya. Pantas berkah Allah tidak turun. Anibu ila rabbikum, taubatlah wahai segala anak yang durhaka kepada bapak ibu. Ambillah jalan yang baik, karena ini termasuk siksaan Allah kepada orang yang durhaka kepada ibu. Saudara-saudara yang terhormat, maaflah pembicaraan ini. Ya Allah, udah berhenti rupanya. Kaset lebih jujur dari tenggorokan saya. Belum saya minum air, masih ingin juga bicara. Tapi kaset sudah menunjukkan ini pembicaraan sudah 90 menit lebih. Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayat yang kita bacakan ini ayat yang terlalu luas. Masih memerlukan sambungan bulan depan. Gongnya masih ada lagi ya, ini anunya. Knockoutnya masih ada lagi ke ini. Baru membicarakan garis-garis yang agak berat. Tapi tolong pikirkan, karena ini pengajian cukup untuk makanan 1 bulan. Bukan untuk malam ini. Ibu-ibu, bapak-bapak merenungkan 1 bulan ini. Tambah dimenungkan, tambah ketemu dalamnya. Karena pembicaraan ini seluruhnya hampir berjenis pertanyaan. Yang meminta jawaban sendiri. Insya Allah bulan depan nanti saya berikan jawaban yang terakhir daripada ketiga ayat ini. Allahumma ahina mu'minina ta'i'ina. Wa tawaffana muslimina ta'ibina. Wa alhiqna bis salihina. Wa ja'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin. Wa ja'alna yawmal faza'il akbari aminin. Wa adkhilna birahmatika wa karamika fi jannatin na'im. Wa najjina bi'afwika wa hilmika minal azabil alim. Ya barru ya rahim. Ya Halimu ya Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana sharif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir.
ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.